Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, salam remaja berprestasi. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Semoga kalian pada pagi hari ini tetap dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Dan kalian tetap semangat pagi ya. Anak sekalian, hari ini pagi ini Pak Arif akan melanjutkan layanan materi keBKA tentang kepribadian ekstrovert berdasarkan MBTI, Myers-Briggs Type Indicator ya. Ini merupakan lanjutan dari materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu Pak Arif membahas tentang kepribadian introvert ya. Sedangkan hari ini kita fokus di kepribadian ekstrovert. Kalian tentunya bisa membedakan apa itu introvert dan apa itu ekstrovert ya. Baik, sebelum materi ini kita lanjutkan, materi Pak Arif ini kita lanjutkan, sebaiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, layanan ini merupakan layanan dasar ya. Yang kedua, bidangnya adalah bidang sosial. Yang ketiga, fungsi layanan ini adalah pengenalan dan pemahaman tentang kepribadian MBTI ya. Aspek dari layanan ini adalah kesadaran memahami karakter pribadi orang lain dan pribadi kalian sendiri berdasarkan MBTI. Sedangkan tujuan layanan ini adalah siswa-siswi atau konseli atau peserta diri ini mampu mengenali, memahami tipe kepribadian MBTI, dan pagi hari ini khususnya adalah kepribadian ekstrovert ya. Anak sekalian, setiap individu tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda dan bagaimana kalian mampu mensikapinya ya. Myers dan Briggs percaya bahwa dengan mengetahui tipe kepribadian yang dimiliki memungkinkan seseorang lebih bisa memahami sifat alami dirinya, sifat pribadi dirinya ya, atau sifat potensi yang ada pada dirinya. Baik itu dari segi kelebihan, kelemahan, kesukaan, hingga membantu untuk mencapai karir yang cemerlang, yang gemilang, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ini manfaat dari mempelajari tipe kepribadian MBTI atau kepribadian menurut berdasarkan Myers dan Briggs ya, tipe indikator. Baik anak sekalian, minggu yang lalu Pak Arif telah memberikan pengetahuan, memberitakan jenis tipe MBTI yaitu introvert dan ekstrovert ya. Anak sekalian, ini merupakan bagian yang B ya, tipe kepribadian MBTI ekstrovert. Tipe kepribadian ekstrovert ya, ini berdasarkan MBTI. Tipe kepribadian ini meliputi ENTP, ENFJ, ENFP, ENTJ, ESFP, ESTJ, ESTP, dan ESFJ. Ini ada 8 tipe ya untuk tipe kepribadian ekstrovert. Seringkali anggapan ya muncul bahwa orang berkepribadian ekstrovert memiliki jiwa sosial yang tinggi, senang bergaul, dan lebih vokal ketimbang kepribadian introvert. Lebih dari itu, preferensi ini berkaitan dengan kecenderungan individu dalam bertindak.
mulai dari respons ya saat memecahkan masalah tentunya ya. Orang ekstrovert itu merasa dengan aktivitas sosial dapat memberikan energi. Mereka cenderung senang bersosialisasi dalam kelompok dan menikmati kemeriahan pesta. Biasanya ekstrovert ini kepribadian yang ceria tentunya ya. Kebanyakan begitu ya. Jadi interpersonalnya kemungkinan tinggi ya. Meskipun mereka juga dapat menikmati waktu sendirian ya. Di samping ekstrovert ini mampu bergaul dengan sesamanya, ceria dengan lingkungannya dan lain sebagainya, tentunya mereka juga dapat menikmati waktu sendirian. Ya, tetapi orang ekstrovert ini akan cepat bosan kalau mereka itu sendirian, ya. Mereka akan cepat bosan jika terlalu lama berada di lingkungan yang tenang, ya. Berdasarkan tipe MBTI ini, tipe kepribadian ekstrovert, ya. Ini tadi sudah Pak Arif jelaskan, ya, ada 8 tipe. Mari kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama, tipe kepribadian ENFJ, the givers, ya. Ciri umum NFJ ini adalah berkepribadian hangat ya dan menghargai atau mengutamakan perasaan tentang orang lain, mengutamakan kedamaian ya. Tak menaruh minat pada hal-hal yang berlogika, impersonal dan analis ya. Setia, biasanya gitu, setia, jujur, kreatif, dan imajinatif. Menyukai tantangan baru dan cenderung menghindari kritik atau perpecahan. Ini ciri-ciri tipe kepribadian ekstrovert yang ENFJ. Ini merupakan kepribadian the givers ya. Saran dan pekerjaan yang cocok ini bagi kepribadian ini adalah bagi kepribadian NFJ adalah jangan mudah kecewa jika orang lain tidak seperti yang diinginkan ya. Ya kita harus ikhlas ya apapun perlakuan orang lain terhadap kita ini ya. Yang kita harapkan mungkin tujuannya baik tapi responnya mungkin tidak baik. Tapi kalian jangan kecewa ya. Pekerjaan yang cocok bagi ENFJ diantaranya pekerjaan sosial, ya pekerja sosial, manajer, pengelola SDM sumber daya manusia tentunya biasanya di HRD ya kalau di posisi di pekerjaan ya, penulis, fasilitator, psikolog, konsultan atau politikus. ENFJ cocok berpasangan atau berteman ya perlu diperhatikan. Tipe ENFJ ini cocok berpasangan dengan tipe kepribadian INFJ atau introvert NFP ya, ISFP yang memiliki sifat lembut, imajinatif dan menikmati hidup ya. Baik. Tipe yang kedua yaitu tipe kepribadian ENFP atau the inspired ya, inspirasi tentunya ya. ENFP sangat senang berinteraksi sekaligus membantu orang lain ya untuk mencapai kemajuan dalam pengambilan keputusan. ENFP mengandalkan sudut pandang pribadi dibandingkan logika ya. Jadi selalu berperasaan ya. Ciri umum ENFP adalah berorientasi pada tujuan. Ya. Berorientasi pada tujuan ini apapun tujuannya harus tercapai ya. Sangat intuitif, peka dan tanggap terhadap orang lain karena dia berperasaan ya. Dapat bekerja sama dan memiliki keterampilan komunikasi verbal yang baik. Cenderung tipe kepribadian ini adalah menempatkan kebutuhan orang lain dibanding dirinya sendiri. Jadi empatinya sangat tinggi ya. Tipe kepribadian ini. Berikutnya adalah saran dari
kepribadian ini adalah untuk lebih bisa fokus ya, apapun yang dihadapi, untuk lebih bisa fokus, konsisten dan disiplin terhadap pekerjaannya ya, terhadap apa yang dihadapi atau apa yang dikerjakan. Selain itu, biasakan untuk tidak lari dari masalah dengan berani menghadapi konflik dan permasalahan ya. Mampu menghadapi masalah. Ini adalah saran ya. Pilihan pekerjaan yang cocok bagi ENFP adalah guru, penasihat, konsultan, pengusaha, reporter, pakar ilmu pengetahuan misalkan ya, ilmuwan, insinyur atau seniman. Sementara ya, teman yang baik ya bagi INFP ini adalah, teman yang cocok adalah INTJ atau INFJ. Selanjutnya yang ketiga, kepribadian ENTJ, the commanders ya, mengkomando ya. Biasanya ini adalah seorang pemimpin. INTJ merupakan pribadi yang unik atau biasa disebut si komandan ya, selalu memberikan komando gitu ya. Mereka dilahirkan bak pemimpin, punya pemikiran terbuka dan memiliki hubungan atau jaringan yang luas. Untuk dapat mencapai keinginannya ini, mereka gemar menyusun rencana jangka panjang agar jalan yang ditempuhnya efisien. INTJ juga mampu menilai berbagai hal secara objektif, cerdas, dan berani mengambil keputusan. Sedangkan ciri khas kepribadian ini adalah tidak menyukai rutinitas yang berorientasi pada detail dalam menyelesaikan tugas ya. Pemimpin alami dengan bekal percaya diri yang tinggi ya. Seorang pemimpin harus memiliki karakter percaya diri ya, menginginkan hal yang teratur dan jelas di masa depannya ya. Perencanaannya harus matang tentunya ya. Tidak sabar dengan sesuatu yang dianggap tak efisien ya, dan tidak terpaku pada rencana saja ya, tidak terpaku pada rencana, melainkan dilakukan secara cepat. Anak sekalian, ini adalah tipe kepribadian ENTJ ya. Saran bagi ENTJ ini biasanya sarannya adalah membiasakan tenang dan rileks, karena dalam hidup bisa saja tidak berjalan sesuai keinginan ya. Rileks ya, jangan tegang. Coba untuk lebih mengendalikan emosi. Jadi seorang pemimpin harus mampu mengendalikan emosi, apalagi menjadi arogan ya. Tentunya seorang pemimpin atau ketua atau kepala program dan sebagainya itu jangan terlalu emosi, apalagi menjadi arogan ya, sombong dan sebagainya, atau songong gitu ya. Pekerjaan yang cocok bagi ENTJ adalah pengusaha, hakim, profesor, atau bekerja di bidang IT ya. INTJ sangat cocok berpasangan dengan ISTP dan INTP karena kesamaan berpikir logis dan praktis ya. Ini adalah INTJ. Yang berikutnya adalah yang keempat, adalah kepribadian ESFJ, the protectors ya. ESFJ adalah pribadi yang terbuka, senang dalam berbagi dan memiliki banyak teman ya, karena seorang protektor, pelindung biasanya ya. Meski terkesan agak konvensional, tetapi mereka penuh kasih sayang dan suka memberi perhatian ya. Jadi interpersonalnya mungkin sangat tinggi ya dari kepribadian ini. ISFJ sangat mengandalkan perasaan pribadi dalam menentukan keputusan. Nah, ciri khas dari kepribadian ini adalah sangat loyal, terorganisasi ya, dan bisa diandalkan.
suka hal atau kondisi yang damai, cenderung menempatkan kebutuhan orang lain di atas dirinya sendiri. Jadi empati ya kepada orang lain. Orang dengan STJ ini disarankan ya, saran dari STJ, saran untuk SISTJ, saran dari kepribadian ESFJ ini adalah sebaiknya mampu lebih bertanggung jawab dalam hidup dan jangan takut menghindari konflik. Pekerjaan yang cocok bagi ESFJ yakni pengasuh anak, perawat dokter ya, perawat dokter keluarga ya, atau anak dokter keluarga atau dokter anak, pemuka agama, ustadz gitu ya, akuntan, pengusaha, konsultan, dan konselor keluarga ya. ESFJ paling baik menjalin hubungan dengan pribadi ISFP, teman yang baik, pribadi yang baik, yang berhubungan yang baik untuk ISFJ ini adalah ISFP atau INFP. Kenapa? Karena sama-sama menggunakan perasaan dalam menentukan berbagai keputusan. Baik, yang kelima ya. Tipe kepribadian ENTP, the visioner ya. The visioner ini kepribadian yang selalu bervisioner ya ke depan ya. Ini merupakan kepribadian di mana ciri-cirinya adalah INTP biasa disebut the visioner atau inovator karena punya motivasi besar dalam memecahkan masalah dan menemukan solusi baru meskipun menantang ya. Yang kedua, INTP ini memiliki rasa penasaran yang tinggi dan dibekali kecerdasan luar biasa. Namun, mereka juga mampu memahami orang lain dan prinsip yang berlaku di sekitarnya ya. Yang ketiga, INTP ini selalu mengendalikan akal pikiran dan selalu memilih keputusan berdasarkan hal yang objektif. Ciri khas kepribadian ini adalah punya semangat yang tinggi dan merasa senang ketika bisa membantu orang lain. Yang berikutnya adalah kepribadian ini adalah pemikir, ya, seorang pemikir yang rasional dan multi talenta, ya. Multi talenta untuk kepribadian INTP, ya, the visioner, ya. Kemudian yang berikutnya adalah senang memperdebatkan suatu masalah untuk membuktikannya. Orangnya logik, ya. Logikanya bermain. Yang berikutnya adalah seorang pemimpin yang baik dan tidak memaksa serta menghargai pengetahuan serta kompetensi yang berbeda dari masing-masing orang. Ya, dia menghargai, ya. Apapun keadaan orang, tentunya orang-orang ini, ya, kepribadian ini menghargai, ya. Yang berikutnya adalah cenderung aktif dan banyak bergerak, ya. Orangnya visioner. Saran dari kepribadian INTP ini untuk tidak selalu ingin menang sendiri dan hindari perdebatan tidak penting. Belajar untuk memberikan perhatian lebih pada orang lain serta belajar untuk lebih waspada agar tidak terlalu optimis, ya. Pekerjaan yang cocok bagi INTP ini adalah psikolog, pengacara, konsultan, insinyur, aktor, peneliti, programmer, pebisnis, dan sales atau marketing, ya. Sementara teman yang cocok untuk pribadi ini adalah INFJ atau INTJ yang bisa menjaga keseimbangan dan tidak saling mendominasi, ya. Baik, sekalian, tetap semangat ya untuk mendengar, melihat, ya, memahami kepribadian ini, ya. Ini nanti untuk sebagai pembelajaran bagi kalian menuju kepribadian yang lebih baik. Tetap semangat, anak sekalian. Baik, kita lanjut ke 6, ya. Tipe kepribadian ESFP, the performance, ya. ESFP cenderung pribadi yang lincah, suka menghibur dan tak ragu melibatkan orang-orang di sekitarnya.
ISFP ini juga pribadi yang spontan dan gemar bersenang-senang. ISFP lihai menikmati hidup dengan makanan enak, pakaian bagus, alam yang indah, bahkan senang berinteraksi dengan hewan dan manusia. Jadi kecerdasan naturalisnya itu biasanya lebih tinggi dan kecerdasan interpersonal ya itu lebih tinggi. Karena nalurinya ini, kepribadian ini ya yang spontan, mereka seringkali mengambil keputusan tanpa merencanakan lebih dulu. Jadi ini yang berbahaya ya, kelemahan dari kepribadian ISFP ini ya. Nalurnya spontan, mereka seringkali mengambil keputusan tanpa merencanakan lebih dulu. Nah, ciri kepribadian ISFP ini antara lain hidup di masa sekarang dengan berpikir realistis dan praktis, berpikir realistis serta praktis, spontan dan jarang merencanakan segala sesuatu. Jadi yang dikhawatirkan adalah bad finisher ya, menyelesaikan yang tidak baik ya. Good starter akhirnya ya, kalau kepribadian ini biasanya good starter dan bad finisher ya. Mengawali dengan baik tentunya, tapi mengakhiri dengan tidak baik. Ini perlu hati-hati. Spontan dan jarang merencanakan segala sesuatu. Tidak menyukai teori yang panjang dan tahu menciptakan hal yang menyenangkan. Saran bagi pemilik kepribadian ini adalah belajar menghadapi kritik dan jangan coba untuk lari, apalagi yang menyangkut keputusan dan masa depan kalian ya. Selain itu, kurangi sifat materialistis dengan tidak mengukur segala hal dengan uang. Pekerjaan yang cocok bagi ESFP ini adalah sales marketing, fotografer, pemerhati anak, desainer, seniman atau aktor ya, artis gitu ya. ISFP dapat menjalin hubungan yang cocok dengan ISTJ atau ISFJ karena memiliki kepekaan yang seimbang. Berikutnya yang ketujuh, kepribadian ISTJ, the Guardians ya. Kepribadian ISTJ adalah individu pekerja keras dengan mindset tradisionalnya. Tentunya mereka punya semangat tinggi dalam bertindak dan sangat bertanggung jawab dalam mengatur proyek atau orang lain. ISTJ ya sangat tahu menempatkan diri sesuai dengan aturan dan tertib. Jika sudah melakukan sesuatu, ISTJ ini akan menyelesaikannya sampai tuntas dengan cara yang sistematis dan terukur. ISTJ selalu mengambil keputusan berdasarkan rencana yang sudah dipikirkan, masak-masak ya, direncanakan dengan matang baru dilaksanakan ya. Ciri-ciri khas ya kepribadian ISTJ ini antara lain berjiwa pemimpin, serta selalu menetapkan atau menerapkan standar dan aturan. Tak heran orang lain seringkali memandangnya kaku. Ya. Gemar olahraga dan memperhatikan kesehatan, senang melakukan sesuatu dengan rinci dan teliti, berani berterus terang dan jujur. Ini merupakan kepribadian ISTJ. Yang berikutnya kepribadian ISTJ ini disarankan untuk mengurangi kehendak mengontrol atau memaksa orang lain. Ini cobalah untuk lebih sabar dan jangan lupa menstimuli kesehatan mental. Pekerjaan yang cocok bagi ISTJ adalah hakim, polisi, tentara, pegawai bank atau detektif. Kepribadian ISTJ ini cocok dengan seseorang yang memiliki kepribadian ISTP atau INTJ. Lantaran apa? Karena mampu memberikan rasa tenang dan tidak ada upaya saling mendominasi. Jadi kepribadian ini adalah kepribadian pelindung, gitu ya, ISTJ. Kepribadian pelindung, guardians ya.
Yang berikutnya, yang 8, yang terakhir adalah tipe kepribadian ISTP, the doors ya. Tipe kepribadian ekstrovert yang terakhir ini adalah ISTP. Menurut dimensinya, ya ISTP punya kecenderungan pragmatis dalam memecahkan setiap masalah yang dipercaya bisa langsung membuahkan hasil. Ciri-ciri kepribadian ini, ya ciri khasnya adalah mereka terampil membaca kepribadian dan perasaan orang lain yang mendukung aktivitas sosialnya. Karena ya mereka cenderung tak mau terikat dengan teori abstrak dan lebih suka mengambil tindakan praktis dan cekatan. Sifat yang spontan ini ingin serba cepat dan berfokus pada masa sekarang membuat ISTP harus lebih berhati-hati melangkah di masa mendatang. Terampil, jeli, dan berkepribadian menyenangkan. Dan kepribadian ini biasanya fleksibel dan banyak akal ya. Saran kepribadian ini ya, coba untuk sabar dan tidak terburu-buru. Sesekali luangkan waktu untuk memikirkan masa depan dan membuat perencanaan jangka panjang. Jangan selalu berpikir kalian atau Anda hanya hidup untuk hari ini ya. Jangan berpikir jangka pendek tentunya ya. Hanya berpikir hanya hidup untuk hari ini ya. Pekerjaan yang cocok adalah wirausaha, tenaga medis, ini dokter, perawat, dan lain sebagainya, atlet, polisi, atau teknisi. Tipe kepribadian ini, ya tipe kepribadian ekstrovert ISTP ini cocok dengan seseorang yang memiliki kepribadian ISTJ atau ISFJ. Lantaran, kenapa? Tidak akan saling mendominasi dan sama-sama bermodalkan hal yang bersifat sensing atau konkret. Oke Anda sekalian, demikian ya pemaparan Pak Arif tentang 8 tipe kepribadian ekstrovert ya. Dengan pemaparan ini kalian tentunya dapat lebih cermat mengenali diri ya, mengenali dirinya sendiri dan juga mengenali orang-orang di sekitar kalian ya. Anda sekalian yang sangat bahagia yang kami cintai dan tetap semangat pagi ya. Bagaimana dengan tipe kepribadian kalian? Ya, kenali diri kalian sebelum kalian mengenali orang lain. Ya, Anda sekalian, demikian yang Pak Arif sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat dan salam sukses selaku. Terima kasih.